saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Karena saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Bayangkan kamu datang ke sebuah kota dengan bayangan macet, semrawut, dan melelahkan. Namun yang kamu temui justru sebuah metropolitan yang tertata, dinamis, dan benar-benar terasa sebagai ibu kota negara. Yang membuat emosional, rasa kaget itu bukan karena kotanya buruk, melainkan karena selama ini kamu tanpa sadar mempercayai narasi yang keliru. Inilah yang dialami seorang warga Malaysia saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Pengalamannya viral, komentarnya memicu perdebatan, dan reaksinya jujur saja membuat banyak orang tidak siap menerima kenyataan. Tapi tunggu dulu, ceritanya tidak berhenti di Jakarta. Karena semakin jauh ia menjelajah Indonesia, semakin besar satu pertanyaan yang muncul. Kenapa gambaran Indonesia di media sosial begitu berbeda dengan realitas di lapangan? Dan jawabannya baru benar-benar terasa di bagian akhir kisah ini. Pada awalnya, persepsi warga Malaysia ini tak jauh berbeda dari komentar yang sering kita baca di media sosial. Jakarta dipandang padat, ruwet, penuh masalah, dan jauh dari kata nyaman. Namun hari pertamanya di Jakarta langsung meruntuhkan semua asumsi itu. Ia menyaksikan infrastruktur yang masif, jalan protokol yang tertata rapi, transportasi publik yang semakin terintegrasi, serta ritme kota yang bergerak cepat namun tetap terkontrol. Yang paling mengejutkan baginya, Jakarta terasa hidup sebagai pusat negara. Pemerintahan, ekonomi, bisnis, hingga ruang publik berjalan bersamaan. Di titik inilah emosinya mulai berubah. Bukan sekadar kagum, melainkan bingung dan sedikit kesal. Karena pada saat yang sama, ia justru merasa Kuala Lumpur perlahan kehilangan identitasnya sendiri. Ia menyebut kawasan Bukit Bintang serasa berada di Jeddah, sementara Jalan Pudu lebih mirip kawasan di Dhaka, Bangladesh. Bukan soal pendatang, melainkan tentang memudarnya ciri khas lokal. Dan disinilah konflik emosional itu muncul. Mengapa Jakarta yang kerap diremehkan justru terasa lebih berkarakter sebagai ibu kota? Ia berkata, jika berada di Jakarta, ia tahu persis bahwa dirinya sedang berada di ibu negara Indonesia. Namun saat berada di Kuala Lumpur, ia justru kehilangan rasa itu. Ia merasa seolah berada di Dhaka atau di Jeddah, tergantung kawasan yang didatangi. Bukit Bintang terasa seperti Jeddah, Jalan Pudu serasa Dhaka. Di tengah narasi serius itu, muncul potongan lain yang kontras namun viral. Jakarta Raya memperkenalkan menu baru tahun 2026. Ayam datang seekor, lebih puas, tak perlu berbagi, tak perlu berebut. Ayam bakar kecap, ayam bakar taliwang, semuanya bisa dipesan satu ekor penuh. Kini ada juga ayam bubur rojak dan ayam bertet. Kulit ayam crispy tersedia bagi yang suka sensasi renyah. Hati-hati, baru sebentar, piring sudah licin. Jakarta Raya Section 13 ramai pengunjung, suasananya hidup. Namun disinilah ceritanya berubah drastis. Minggu pagi, Jalan Sudirman dan MH Tamrin ditutup total. Bukan karena demo, bukan pula acara kenegaraan, melainkan karena Car Free Day. Ia turun langsung ke jalan bersama ribuan warga Jakarta. Orang-orang berjalan santai, berlari, bersepeda, berolahraga, bahkan sekadar duduk menikmati pagi. Di momen ini ia sadar, CFD bukan hanya acara mingguan. Ini adalah simbol kota, simbol kedisiplinan, kesadaran lingkungan, dan yang terpenting, partisipasi warga dalam memanfaatkan ruang publik. Tidak ada kekacauan, tidak ada saling serobot. Yang ada justru rasa memiliki terhadap kota. Ia menceritakan bahwa pada hari Ahad, Jalan Sudirman yang biasanya sangat sibuk mirip Jalan Sultan Ismail di Kuala Lumpur, namun lebih besar ditutup hingga menjelang siang. Jalan ini dipenuhi kantor, hotel, dan pusat aktivitas. Namun setiap Ahad berubah menjadi ruang publik yang konsisten dimanfaatkan warga. Sebuah tradisi yang menurutnya sangat menarik dan telah menjadi simbol Jakarta. Bagian yang membuat banyak orang terdiam justru terjadi saat ia melanjutkan perjalanan ke kota yang sering disebut murah, namun jarang benar-benar dipahami, yaitu Yogyakarta. Kota budaya, kota pelajar, dan bagi banyak wisatawan Malaysia, kota yang membuat perbandingan biaya hidup terasa nyata. Ia makan di Gubuk Watat,
panorama alam terbuka, makanan lengkap untuk 3 orang, totalnya hanya sekitar Rp23. Bukan sekadar street food, melainkan tempat makan dengan konsep alam yang digarap serius. Perjalanan berlanjut ke Heha Ocean View dan Puncak Segoro di Gunung Kidul. Tebing tinggi menghadap laut lepas, pemandangan yang kerap disamakan dengan Bali. Tiket masuk terjangkau, wisatawan ramai, dan suasananya hidup. Ia menginap di sebuah resort di kawasan Gunung Kidul. Dengan tarif sekitar Rp350 per malam, sudah termasuk sarapan. Dari ketinggian, pemandangan laut terbentang langsung di depan mata. Malamnya, ia makan di warung desa, memesan tomahawk bakar. Bertiga, total hanya Rp53. Ia bercerita, selama 2 hari di Yogyakarta, ia menggunakan sopir untuk berkeliling. Pagi-pagi, ia langsung menuju Gubuk Watat, tempat yang ia temukan lewat TikTok. Meski harus berjalan sedikit ke dalam, semua terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Ia benar-benar tak percaya harga makanan semurah itu. Setelah makan, ia sempat ke gumuk pasir yang menyerupai padang pasir, lalu melanjutkan ke Heha Ocean View dan Puncak Segoro. Dari atas tebing, pemandangannya begitu indah, serasa berada di Bali. Ada kafe di atas, ia hanya memesan roti bakar dan air kelapa sebelum kembali ke resort karena lelah. Ia menginap di Es Resort Gunung Kidul, merasa benar-benar takjub karena dengan harga tersebut, ia bisa menginap di resort di atas gunung dengan pemandangan laut, lengkap dengan sarapan. Esoknya, setelah check-out siang hari, ia makan lagi di Teduh Rasa, warung desa sederhana. Bertiga, ia bahkan memesan tomahawk bakar, dan totalnya hanya Rp53. Murah dan rasanya pun memuaskan. Baginya, orang tidak perlu menunggu kaya untuk bisa liburan ke Jogja. Di titik ini, kesimpulan muncul tanpa ragu. Kamu tidak perlu menunggu kaya untuk berlibur ke Indonesia. Sindiran soal nilai tukar rupiah memang sering muncul, tetapi faktanya jelas. Warga Malaysia datang ke Indonesia sebagai wisatawan untuk liburan dan belanja, bukan untuk mencari pekerjaan. Justru karena biaya hidup yang rendah dan daya tarik wisata yang kuat, Indonesia semakin diminati. Pengalaman ini menjadi pengingat penting bahwa menilai sebuah negara hanya dari komentar negatif di media sosial seringkali menyesatkan. Jakarta bukan sekedar kota padat, Pontianak bukan kota kecil tanpa identitas, Yogyakarta bukan hanya kota murah. Indonesia adalah negara yang sedang mengalami transformasi besar, dan rasa tidak nyaman yang muncul pada sebagian orang bukan karena Indonesia terlihat buruk, melainkan karena perbandingan langsung membuka mata. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Menurut kamu, apakah Indonesia selama ini terlalu sering diremehkan karena narasi lama yang tak pernah diperbarui? Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.